perseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys semakin sengit. Ya, tak hanya Nikita Mirzani dan asistennya Mat Ilsyah Putra yang terlibat kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan TPPU. Reza Gladys juga kini terlibat perkara lain, seperti gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani hingga terkait kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dilayangkan oleh Fahmi Bahmid. Yang menarik, baru-baru ini, baik pihak Nikita Mirzani maupun Reza Gladys sama-sama tegas menyatakan ogah berdamai, alias mereka memilih untuk menyelesaikan semua perkara pidana dan perdata sesuai dengan hukum yang berlaku. Tak pelak, hal tersebut membuat publik penasaran siapakah yang akan terbukti benar dan terbukti bersalah. Dan untuk mengetahui sederet update terkait perseteruan Nikita Mirzani versus Reza Gladys, maka inilah 5 update kasus buntut perseteruan Nikita Mirzani dan Reza Gladys versi Cumi Top 5. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys semakin sengit. Ya, diketahui, saat ini Nikita Mirzani dan Reza Gladys tak hanya terlibat kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan TPPU. Namun, keduanya kini terlibat perkara hukum lain seperti gugatan Wan Prestasi hingga laporan polisi lainnya. Secara tegas, Reza Gladys melalui tim kuasa hukumnya menyatakan jika pihaknya menutup pintu damai. Sementara, Nikita Mirzani sendiri juga membalas pantun tersebut dengan serupa, di mana Fahmi Bahmid kuasa hukum Nikita Mirzani menyatakan jika keduanya sangat mustahil berdamai. Sangat tegas kami nyatakan, Dr. Reza tidak mau berdamai. Lanjutkan ini perkara, kita akan hadapin. Ya. Jadi Dr. Reza itu tidak mau berdamai. Kenapa? Karena memang tidak ada itikat baik dari pihak-pihak tertentu. Bahkan akibatnya Dr. Reza dicemooh, dihujat, dan ditekan-tekan. Sehingga dia dengan suatu sikap yang pasti. Tadi malam kami berkumpul menyatakan silakan proses hukum berjalan. Yang minta berdamai siapa? Justru kita tidak akan mau berdamai. Kalau kamera, Bang. Tidak mungkin kita akan berdamai karena proses hukum di perkara lain juga berjalan di Polda Metro Jaya, dan dalam waktu dekat saya akan meminta untuk bertemu kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Saya mau minta waktu supaya saya bisa bertemu dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, akan membawa 4 korban untuk saya minta perlindungan kepada mereka. Itu persoalan yang ada di laporan Polda Metro Jaya seperti itu. Mustahil damai, apalagi mau damai. Mustahil. Kalau mustahil itu udah nggak mungkin. Sidang perdana kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan terdakwa Nikita Mirzani dan asistennya Mat Ilsyah Putra buntut laporan Reza Gladys akan digelar pada 24 Juni 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi, sidang tersebut beragendakan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU terhadap kedua terdakwa. Di perkara pidana itu dari Jakarta Selatan, Kejari Jakarta Selatan sudah melimpahkan ke pengadilan. Artinya apa? Pengadilanlah yang memegang atau berkas perkara ini sudah wewenang penuh di pengadilan. Nah, jaksa di sini akan melakukan penuntutan dalam perkara ini. Tadi sudah dinyatakan di register perkara nomor 362 dan 363 untuk 2 tersangka. Tersangka ya, karena sudah masuk ke pengadilan ya. Nah, tersangka dibacakan dulu. Ya. Pada saat tanggal 26 nanti berubah jadi terdakwa. Tanggal 24 bulan Juni itu dinyatakan statusnya jadi terdakwa.
Nah, bayangkan ya, Anda mungkin tahu apa itu terdakwa ya. Nah, kemudian proses selama dalam perjalanan sidang ini kita sebagai mewakili kepentingan klien kami akan tetap mendampingi perkara itu sampai tuntas. Bila perlu nanti kita tetap hadir di situ untuk mewakili kepentingan klien kami. Memang proses itu ada tahapan. Mungkin awal 24 itu pembacaan dakwaan. Jadi terbuka semua dakwaan yang sudah dinyatakan dalam pasal-pasal itu, sehingga nanti setelah dakwaan ya mungkin ada pihak lain yang melakukan eksepsi, silakan. Tapi kita akan membawa saksi ahli yang kita anggap itu akan membuktikan dari sejak penyidikan sampai kepada tingkat penuntutan dan tingkat ke pengadilan. Itu yang bisa kami jelaskan pada tanggal 24. Mari kita lihat, mari kita dengar apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Wajib, bukan bisa, wajib. Tidak akan terjadi sidang kalau Nikita tidak hadir. Pasti saya keberatan. Wajib datang Nikita dan Ismail Marzuki, dan pembacaan dakwaan harus dihadiri dihadiri Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki di hadapan persidangan, di hadapan majelis hakim, dan itu wajib. Hari Selasa tanggal 24 saya minta teman-teman hadir semua. Insya Allah Nikita lebih pagi mungkin ya. Insya Allah. Doain saja, karena kami punya saksi kunci, kami punya bukti kunci yang kami akan sampaikan. Dan Anda semua kan sudah lihat, mendengar di media sosial bagaimana komunikasi itu antara seseorang dengan seseorang. Anda kan tahu semua apa sih komunikasinya di situ. Nah, seperti itu. Jadi komunikasi itu sudah ada dan beredar, dan itu adalah bagian dari proses pembuktian. Jadi tatkala seseorang menawar sesuatu, itu adalah kesepakatan, Pak. Ya, Anda misalnya, Anda mau ngasih HP ini, saya tidak mau, saya minta HP satunya, itu kesepakatan namanya. Bersamaan dengan sidang perdana kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sidang mediasi gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys juga disebut akan digelar pada 24 Juni 2025. Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, menyampaikan jika ia akan meminta waktu untuk Nikita Mirzani dan Mel Syahputra hadir di dalam agenda mediasi tersebut usai menjalani sidang perdana kasus pidana yang dilaporkan Reza Gladys. Ini saya minta waktu untuk Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki bisa hadir pada persidangan tanggal 24 hari Selasa. Karena itu bersamaan juga dengan sidang pidananya. Jadi pada tanggal 24 Juni tahun 2025 jam 9, insya Allah Nikita juga sidang pidana sebagai terdakwa. Bersamaan juga saya minta supaya hadir pada sidang mediasi. Prinsipal wajib hadir ya. Nah, ini pertanyaan kita. Ini penggugat sudah tahu prinsipal wajib hadir, tapi dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk mendatangkan prinsipal. Jadi kalau menurut kami, kalau dia memang nggak bisa mendatangkan prinsipalnya dalam mediasi ini, jangan menggugat lah. Karena udah jelas nggak bisa melaksanakan kewajiban, kenapa menggugat? Ya, jadi kalau bisa cabut aja lah gugatannya. Terlepas dari kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan gugatan Wan Prestasi, Reza Gladys juga nyatanya kembali terjerat kasus lain, di mana diketahui ia dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen oleh Fahmi Bahmid. Menurut Fahmi Bahmid, ia dimandatkan oleh 4 orang korban produk skincare yang diduga berbahaya milik Reza Gladys. Saya akan mencari ya ketua atau kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Saya dapat informasi itu yang akan membidangi para konsumen-konsumen atau rakyat yang bermasalah dengan produk-produk. Artinya bukan hanya produk kosmetik, apa saja terkait dengan persoalan
apa yang dibeli oleh konsumen. Nah, itu saya akan meminta mencari alamatnya di mana. Kami akan meminta perlindungan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional. BKPN Di Menteng. Ya, itu nanti Anda jangan bilang Menteng, alamatnya di Menteng di mana. Dalam Perma 1 2016, yang namanya mediasi itu harus mempunyai etikat baik, ya. Nah, tetapi faktanya ya kuasa hukum dari penggugat atas nama Fahmi Bahmid sudah melaporkan klien kami. Katanya ada 4 korban yang melapor, tapi di undangan itu kan nama dia. Artinya kan kami melihat adanya mencari-cari kesalahan klien kami juga. Kami menilai etikat baiknya itu nggak ada gitu loh. Nah kemudian kami menyampaikan kalau memang mau melakukan mediasi, permintaannya apa, proposalnya mana, kan begitu. Nah kalau kreditur dan debitur biasa seperti itu, kreditur menggugat debitur, lalu kemudian kreditur menyampaikan proposal bayar utangmu. Nah sekarang kan kalau kami yang punya duit kan kami kreditur, ibarat ada perjanjian misal seperti itu ya. Nah kemudian lalu kan mana proposal yang kami bayar? Kan kami harus melihat dasar hukumnya, haknya seperti apa. Sehingga kemudian kami meminta proposal untuk kami tanggapi, seperti itu. Atas berbagai kasus yang dihadapi buntut perseteruan Nikita Mirzani dan Reza Gladys, Julianus Sembiring, selaku tim kuasa hukum Reza Gladys menduga jika upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Nikita Mirzani adalah modus untuk menghentikan proses pidana. Namun, hal tersebut nyatanya dibantah oleh pihak Nikita Mirzani, di mana Fahmi Bahmid kuasa hukum Nikita Mirzani menyatakan semua proses hukum telah sesuai. Yang namanya mediasi itu kan diatur dalam Perma 1 2016. Rohnya adalah beretikat baik para prinsipal. Saya tegaskan, beretikat baik. Kalau kemudian salah satu pihak tidak mempunyai etikat baik, misalnya ya kan, melakukan upaya-upaya lain, misalnya mencari-cari kesalahan, ya silakanlah. Ya silakan masyarakat menilai apakah itu beretikat baik. Ya seperti itu. Tetapi sebagai warga negara yang baik dan taat ajas hukum, klien kami tetap akan mengikuti proses hukum sebagaimana hukum acara perdata. Adanya satu niat etikat tidak baik. Seperti itu ya. Jadi modus-modus yang melaporin gugatan dan sebagainya itu adalah merupakan mencoba untuk menghalang-halangi proses penyidikan. Tapi kita yakin dan percaya karena sudah P21 dan akan disidangkan tanggal 24 Juni yang akan berjalan ya. Tanya sama yang bicara ya. Karena saya sudah daftar perkara dan itu adalah perkara gugatan wan prestasi. Kecuali gugatannya tidak ada. Anda tanya sama dia. Watch the report.